Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Lasokat Story. Di video kali ini gua akan membahas sejarah PD2 lagi nih geng. Karena di video sebelumnya gua juga udah membahas sejarah PD2, atau lebih tepatnya sejarah Jenderal Kebanggaan Jerman era PD2. Dan di video kali ini gua akan membahas beberapa teknologi Jerman yang ditransfer ke negara Jepang. Kenapa ke negara Jepang? Karena Jepang merupakan sekutu Jerman era PD2. Seperti yang kita tahu, pada tahun 1939 terjadilah pertempuran ya geng, pertempuran Mahadasyat yang dikenal dengan sejarah PD2. Yang mana pada saat itu melibatkan dua blok, yaitu blok poros dan juga blok sekutu. Blok poros terdiri dari Jepang, Jerman, dan juga Italia. Dan blok sekutu terdiri dari Amerika, Inggris Raya, dan juga para sekutunya, ditambah Uni Soviet. Dan pada saat itu banyak sekali negara-negara yang diinvasi Jerman, gengs. Karena pada saat itu Jerman dan Italia sudah ibaratnya mencetuskan dan mendeklarasikan bahwa Eropa itu milik Jerman dan juga Italia gitu kan. Jadi nggak ada yang boleh ganggu gugat kayak gitu bahasa gampang, geng. Dan pada saat itu Asia milik Jepang selaku blok poros lagi nih. Jadi Asia nggak boleh dicampur tangani oleh Jerman ataupun Italia, nggak boleh. Khusus Asia itu milik Jepang lah kayak gitu kan. Nantinya kedepannya itu dijadikan negara kekaisaran Jepang kayak gitu, atau negara Asia Timur Raya kayak gitu. Seperti yang kita tahu, di banyak peperangan atau di banyak pertempuran pastinya banyak gitu kan negara-negara yang bersekutu. Tujuannya adalah memberikan efek domino sekaligus memberikan kekuatan tambahan bagi masing-masing negara atau masing-masing pihak kayak gitu kan. Contoh ketika PD1 nih. Ketika PD1 Kekaisaran Turki Ottoman dan juga Kekaisaran Jerman bergabung menjadi blok sentral. Ketika PD2-nya itu disebutnya blok poros. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk tadi tuh, geng. Tujuannya adalah untuk menambah kekuatan plus untuk memberikan efek domino. Apa yang dimaksud efek domino? Efek domino adalah jadi efek yang berkelanjutan gitu, gengs. Contoh pada saat PD2 nih, Jepang dinyatakan sebagai musuh Amerika, atau Jepang ibaratnya diperangi lah oleh Amerika kayak gitu. Bukan tanpa sebab, karena Jepang menghancurkan Pearl Harbor, yaitu pangkalan militer Amerika di Hawaii. Nah, Jerman yang tahu hal ini karena merasa Jepang itu adalah sekutunya gitu kan, makanya Jerman menyatakan perang juga nih terhadap Amerika. Padahal Amerika nggak ngajak Jerman perang, cuman seperti yang gue bilang tadi, guys. Ini adalah efek domino dari persekongkolan negara-negara tersebut kayak gitu. Oke, langsung aja ke pembahasan intinya. Di sini ada beberapa teknologi yang ditransfer Jerman nih, geng, ke negara Jepang selaku sekutunya. Sebenarnya udah lama banget sih Jerman itu mentransfer teknologinya ke negara Jepang. Bahkan digadang-gadang dari mulai tahun 1800 tuh Jerman udah mulai mentransfer teknologinya. Sekali lagi bukan tanpa sebab, karena Jerman dan Jepang itu sama-sama mempunyai visi yang mirip kayak gitu, atau visi mereka ya sebagian besar kayak sama lah gitu, kayak sama-sama mendirikan satu ideologi di satu benua kayak gitu. Apalagi ketika PD2 nih, semakin kental hubungannya antara negara Jerman dan juga Jepang. Makanya nggak heran jika Jerman mentransfer beberapa teknologinya. Salah satunya adalah teknologi pesawat terbang. Teknologi yang Jerman transfer berupa pesawat terbang canggih di Jerman.
kayak stuka-stukanya, terus juga pesawat jetnya. Tetapi pesawat jet masih belum bisa ditiru pada saat itu oleh Jepang. Tapi nggak boleh diremehkan juga, karena Jepang sudah berhasil meniru Messerschmitt-nya Jerman. Gua lupa tuh, intinya dia itu dari besutan mesin Mitsubishi. Gua lupa tipe pesawatnya. Yang pasti ini dijuluki Messerschmitt-nya Asia. Kenapa Messerschmitt-nya Asia? Karena dari segi manuver, dari segi mesin, hampir mirip dengan Messerschmitt-nya Jerman. Messerschmitt adalah pesawat andalan Jerman ketika era Peda 2, gengs. Teknologi selanjutnya adalah teknologi permobilan. Jika di Jerman itu ada BMW atau Mercedes-Benz, di Jepang ada Toyota dan juga Mitsubishi. Sebenarnya kalau zaman dulu itu nggak hanya mobil si Mitsubishi atau Mercedes-Benz tuh, gengs. Jadi Mercedes membuat mesin untuk pesawat juga, begitupun Mitsubishi itu. Mitsubishi juga sama, atau Kawasaki pun sama, membuat mesin alutista lah, intinya kayak gitu. Jadi nggak hanya satu produk. Misalkan kalau zaman sekarangnya Kawasaki itu kan hanya menciptakan sepeda motor. Nah kalau zaman dulu enggak, gengs, hampir semua lini diciptakan gitu kan. Kayak misalkan bisa ngebuat mesin pesawat, bisa juga ngebuat mesin mobil gitu kan, bisa juga nyiptain mesin tank. Bahkan pada saat itu alutista laut dari Kekaisaran Jepang hampir setara dengan negara Inggris Raya. Coba lu bayangin, negara Asia yang mana dia bangkit itu baru beberapa dekade bisa menyaingi negara seniornya gitu kan, atau negara pendahulunya, yaitu negara Inggris Raya. Maksud gue dari segi alutistanya gitu, geng, bisa hampir menandingi kayak gitu. Ini berkat siapa? Berkat Jerman pastinya lah. Apalagi seperti yang kita tahu, Jerman mempunyai alutista laut yang sangat melegenda ketika PD2, bahkan sebelumnya, yaitu U-boat. U-boat adalah kapal selam yang berukuran kecil tetapi sangat mematikan. Jadi dia itu susah dideteksi, bukan nggak bisa dideteksi, tetapi U-boat sulit untuk dideteksi. Kenapa? Karena dia suaranya agak halus dibandingkan dibandingkan kapal selam pada masa itu. Karena pada saat itu kalau misalkan radar ya, geng, radar itu mendeteksinya dari segi suara, belum dari segi yang lain. Ini kalau zaman sekarang ya banyak lah. Jadi nggak heran kalau teknologi Jepang sedikit lebih maju dibandingkan negara-negara Asia pada saat itu. Karena tadi tuh sekutunya pun merupakan ahli dalam membuat alutista, yaitu Jerman. Jadi ketularan ahli juga. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video gua ini dari menit pertama sampai menit akhir. Dan buat kalian yang suka dengan video gua, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari samping yang gua Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.